pagi dokter. Selamat pagi, silakan duduk. Oke dokter. Baik Bapak, perkenalkan saya Dr. Dwi Cakra yang berjaga di klinik pada pagi hari ini. Kalau boleh tahu dengan Bapak siapa nih? Putra. Bapak Putra. Untuk usia Bapak berapa Pak? 30 tahun. Pak Putra usia 30 tahun. Untuk alamat Bapak di mana? Di Banyuning. Banyuning ya? Iya. Apakah Bapak Putra sudah menikah? Belum dok. Belum ya? Oke. Bapak Putra, kalau boleh tahu untuk keluhan Bapak sekarang apa Pak ya? Niki saya batu-batu dokter. Oh, Bapak mau batu-batu Iya. nih. Baik Bapak Putra, untuk menanyakan diagnosis Bapak batu-batu ini, saya memerlukan beberapa informasi dari Bapak. Nah, untuk itu mungkin saya akan bertanya sedikit tentang keluhan Bapak ini. Namun Bapak tenang saja, segala informasi yang Bapak berikan akan saya jamin kerahasiaannya. Apakah Bapak bersedia? Iya bersedia. Baik, jika Bapak bersedia, kalau boleh tahu, batuk ini dari kapan nih Bapak alami? 3 hari yang lalu dokter. 3 hari yang lalu nih. Oke, batuknya dari 3 hari lalu. Kalau boleh tahu, apakah intensitas ini sering muncul apa hilang timbul gitu dok? Hilang timbul. Hilang timbul nih. Baik, hilang timbul. Nah, apakah batuk ini mengganggu aktivitas sehari-hari Bapak? Misalkan mengganggu aktivitas tidurnya juga gitu? Ini lumayan, ketika tidur juga cukup mengganggu gitu dok. Oh, iya berarti hilang timbul dan mengganggu juga nih, mengganggu Iya, aktivitasnya. cukup mengganggu. Berarti lumayan keras nanti batuknya. Iya. Mengganggu. Nah, untuk perkembangan batuk Bapak dari awal sampai saat ini, apakah makin berat ya batuk yang Bapak alami? Saya rasa tetap sama aja, tidak makin berat dan tidak ringan. Oh, iya. Sama ya, dari 3 hari yang lalu tetap seperti ini batuknya. Iya. Oke, lalu untuk apakah ada hal yang memicu Bapak untuk batuk seperti ada faktor pemberatnya gitu tersebut? Tentunya ketika saya bekerja gitu dok. Yang bekerja Iya. nih. Oke, Bapak bekerja, jadi Bapak beraktivitas, akan timbul kembali batuknya. Iya. Oke, apakah ada keluhan penyerta dari batuk Bapak ini? Tidak ada. Tidak ada? Iya. Tidak ada. Oke, satu lagi, apakah Bapak memiliki riwayat seperti ini sebelumnya? Tidak ada dokter. Tidak ada ya? Iya. Untuk di keluarga Bapak, apakah ada keluarga yang juga mengalami keluhan seperti Bapak saat ini atau mungkin sebelumnya juga mengalami? Tidak ada juga dokter. Dari keluarga tidak ada ya? Iya. Dari keluarga tidak ada. Nah, untuk keluarga apakah ada yang memiliki riwayat penyakit asma, TBC atau sebagainya gitu? Tidak ada juga. Berarti tidak ada yang mengalami penyakit ya? Iya. Masih aman. Lalu untuk yang terakhir berkaitan dengan pekerjaan Bapak, untuk Bapak pekerjaan apa Pak ya? Kalau saya pedagang sate dokter. Pedagang sate ya? Iya. Oh, pedagang sate. Kalau boleh tahu tentang pekerjaan Bapak ini, bagaimana situasi Bapak di? Iya, ketika saya berjualan sate ini mungkin karena banyak asap gitu. Asap dari bakar sate ini. Iya, Bapak pedagang sate otomatis sering berhubungan dengan yang namanya asap Pak ya? Iya. Oke, jadi mungkin sudah cukup informasi yang saya minta Pak nih. Untuk menegakkan diagnosis ini akan saya lakukan pemeriksaan. Nah, untuk pemeriksaannya namanya basic respiratory examination Pak nih. Nah, di mana terdiri dari 4 pemeriksaan dengan beberapa teknik yaitu inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi. Nah, di sini juga akan saya lakukan pemeriksaan pada dinding dada bagian depan dan bagian punggung Bapak. Nah, untuk itu apakah Bapak bersedia? Ini bersedia. Nah, baik jika Bapak bersedia, sekarang saya persilakan Bapak untuk menuju ke bed pemeriksaan. Lalu saya minta Bapak untuk membuka bajunya. Iya. Jika Bapak bersedia, dipersilakan. Saya akan melakukan tindakan anestesi terlebih dahulu. Baik Bapak Putra, sekarang saya minta Bapak untuk duduk melakangi saya nih, karena saya akan mulai pemeriksaan ini pada dinding dada bagian posterior atau bagian punggung Bapak. Baik Bapak Putra, untuk yang pertama di sini saya akan lakukan pemeriksaan inspeksi Pak nih, di mana pada pemeriksaan inspeksi ini ada dua tipe yang akan saya nilai. Yang pertama saat Bapak
statis atau dalam keadaan diam, dan juga keadaan dinamis saat Bapak melakukan penarikan nafas, Pak nggih. Nah, untuk yang statis akan saya lakukan sekarang. Ini Bapak bisa relax saja, saya akan memperhatikan dinding dada bagian belakang Bapak. Nah, baik Bapak Putra, dari hasil pemeriksaan inspeksi bagian dinding dada posterior Bapak saat keadaan statis, di sini saya tidak menemukan adanya massa, lesi ataupun deformitas, Pak nggih. Jadi dapat dikatakan normal, Pak nggih. Lalu untuk selanjutnya saya akan lakukan pemeriksaan inspeksi dalam keadaan dinamis. Nah, dalam keadaan ini saya minta Bapak untuk melakukan penarikan nafas dalam, Pak nggih, sehingga saya dapat menilai nanti apakah terjadi pengembangan dada, lalu apakah terjadi keterlambatan gerak saat melakukan pernafasan dan kontraksinya nanti, nggih. Baik Bapak, dipersilakan untuk menarik nafas, akan saya lakukan pengamatan. Ya Bapak, tarik nafas dulu, hembuskan. Oke, baik. Untuk hasil dari inspeksi yang kedua ini saat melakukan dinamis, saya tidak melihat adanya keterlambatan gerak saat Bapak melakukan penarikan nafas. Lalu di sini juga saya tidak melihat adanya retraksi dari kulit Bapak saat melakukan pernafasan. Nih, akan saya catat lebih dahulu hasilnya. Oke, baik Bapak, kita akan lanjut pada pemeriksaan yang kedua, yakni pemeriksaan palpasi, Pak nggih. Nah, pada pemeriksaan palpasi ini ada 3 yang akan saya lakukan. Yang pertama, palpasi untuk perabaan rasa tekan nyeri, apakah Bapak memiliki nyeri nanti saat saya melakukan penekanan pada beberapa titik di antara dinding dada posterior Bapak ini. Lalu yang akan saya mulai, Pak permisi. Saya akan meletakkan beberapa jari saya dan melakukan penekanan pada daerah skapula dan interskapulanya nih. Ini Bapak bisa mengatakan jika terdapat rasa nyeri nih. Apakah ada rasa nyeri, Pak? Tidak. Apakah ada rasa nyeri, Pak? Tidak. Apakah ada rasa nyeri, Pak? Tidak. Apakah ada rasa nyeri? Tidak. Apakah ada rasa nyeri? Tidak. Apakah nyeri, Pak? Tidak. Oke, lagi. Apakah ada nyeri? Tidak. Apakah ada nyeri, Pak? Tidak. Oke, baik. Dari hasil pemeriksaan yang pertama, palpasi, pemeriksaan rasa tekan nyeri di sini, saya tidak menemukan adanya rasa nyeri yang Bapak alami, Pak. Lalu di sini juga saya tidak menemukan adanya massa ataupun adanya fraktur atau patah tulang di bagian-bagian tulang Bapak ini, jadi masih normal, Pak nggih. Lalu untuk palpasi yang kedua, yakni pengembangan dada, Pak nggih. Nah, pada palpasi pengembangan dada di sini saya akan menggunakan kedua tangan saya yang akan saya letakkan di bagian belakang dinding dada posterior Bapak setinggi postas bulu, Pak nggih. Lalu di sini juga akan saya lakukan pencubitan sedikit dan saya minta Bapak untuk melakukan pernapasan dalam nih. Ini silakan. Ini hembuskan. Saya ulangi, akan menarik cubitan sedikit. Bapak bisa narik nafas. Baik, sudah. Baik Bapak Putra, dari hasil pemeriksaan yang kedua yakni palpasi pengembangan dinding dada, di sini saya tidak menemukan adanya keterlambatan gerak antara dinding dada yang bagian kanan dan kiri. Jadi ini telah mengembang saat menarik nafas secara bersamaan, Pak nih. Ini dapat dikatakan normal. Lalu untuk yang palpasi yang terakhir yakni palpasi primitus taktil namanya, Pak nih, di mana saat palpasi primitus taktil ini saya akan minta Bapak untuk mengucapkan kalimat 99. Nah, saat Bapak mengucapkan kalimat 99 ini, saya juga akan meletakkan kedua tangan saya bagian basal dan ulnarnya di sekitar interskapula Bapak nih, baik di atas, di tengah maupun di sampingnya. Apakah Bapak bersedia? Iya, bersedia. Ini akan saya mulai. Bapak bisa mengucapkan 99 sekarang. 99. Baik, ucapkan 99. 99. Baik, ucapkan 99. 99. Baik, sekali lagi akan saya gunakan bagian ulnar dari tangan saya. Bisa ucapkan 99. 99. Baik, lagi sekali Pak. 99. Sekali lagi. 99. Baik Bapak, sudah cukup pemeriksaan palpasinya. Jadi hasil pemeriksaan palpasi yang terakhir di sini saya menemukan adanya peningkatan primitus taktil pada interskapula bagian 2 dan 3, di mana di sini juga terdapat kesamaan antara dinding dada yang kanan dan kiri, Pak nggih. Nah, dan di paru-paru bagian kanan di sini
terjadi lebih besar primitus taktilnya, yang kiri lebih rendah. Nah, untuk primitus taktil juga terjadi penurunan yang saya rasakan di daerah perikardiumnya dan di bawah diafragma, Pak nih. Jadi akan saya catat terlebih dahulu. Ini lokasi masih normal. Oke Bapak, sekarang kita lanjutkan pada pemeriksaan perkusi, Pak nih. Pada pemeriksaan perkusi ini saya akan lakukan pengetuk-ketukan pada dinding dada posterior Bapak ini, yaitu di sekitar lapang parunya secara simetris dan sejajar, Pak nih. Nah, sini saya akan menilai untuk menemukan apakah suara-suara itu sonor ataupun redup ataupun timpani, Pak nih. Apakah Bapak bersedia? Iya, bersedia. Baik, permisi. Saya akan lakukan pengetukan pada daerah interscapula bagian kiri. Baik Bapak Putra, dari hasil pemeriksaan saya perkusi terhadap dinding dada posterior Bapak yang bagian belakang di daerah interscapula tersebut, saya di sini mendapatkan suara sonor, Pak nih. Di mana suara sonor itu menandakan bahwa paru-paru Bapak kosong, yakni dapat dikatakan tidak berisi cairan, Pak nih. Biasanya akan mengalami asbestosis jika terdapat cairan di dalam paru-parunya. Namun di sini masih aman, jadi kita lanjutkan pemeriksaan sekarang, Pak nih. Sebelumnya saya akan mencatat terlebih dahulu. Itu perkusi aman normal. Baik, sekarang saya akan lakukan pemeriksaan auskultasi pada bagian dinding posterior Bapak. Nah, untuk itu di sini saya akan menggunakan alat stetoskop, Pak ya. Dan juga di sini akan saya melakukan pemeriksaan pada bagian-bagian di daerah dinding dada Bapak ya. Permisi, Pak ya. Di sini juga saya menggunakan bagian diafragma dari stetoskop, Pak ya. Bapak bisa tarik nafas, hembuskan. Bapak bisa tarik nafas kembali, hembuskan. Bapak bisa tarik nafas, bisa tarik nafas kembali, Pak. Tarik nafas, Pak. Hembuskan. Tarik nafas, Pak. Hembuskan. Tarik nafas. Oke, baik, sekali lagi. Tarik nafas, Pak. Oke, hembuskan. Oke, baik, dari hasil pemeriksaan auskultasi yang terakhir yang telah kita lakukan, jadi di sini saya mendapatkan hasilnya untuk suara vesikuler Bapak. Nah, di sini intensitasnya lebar dan juga pitch-nya rendah, Pak nih. Dan untuk keduanya di sisi kanan dan kiri tersebut lebih tinggi lebih panjang suara pernapasan saat inspirasi, Pak ya, dibandingkan saat Bapak ekspirasi. Nah, kali ini kita akan melakukan pemeriksaan bagian dinding dada anterior atau depan Bapak nih. Untuk itu Bapak bisa bersihkan berbaring dulu. Ya, saya akan lakukan pencatatan yang terakhir. Oke, baik Bapak Putra, sekarang kita akan melakukan pemeriksaan basic respiratory bagian dinding anterior Bapak nih. Untuk itu saya berfungsi dulu. Untuk yang pertama, sama seperti tadi, kita juga akan melakukan pemeriksaan inspeksi terlebih dahulu. Di mana inspeksi yang pertama juga pada saat keadaan Bapak statis dan dinamis setelah itu. Baik, yang statis kita akan mulai saja. Ini Bapak silakan untuk relaksasi terlebih dahulu. Saya akan memperhatikan apakah ada lesi, massa ataupun deformitas di sini. Baik, dari hasil pengamatan saya di sini, saya tidak menambahkan adanya lesi, massa ataupun deformitas, Pak nih. Ini dapat dikatakan ini masih normal. Lalu sekarang kita akan melakukan pemeriksaan saat keadaan dinamis atau saat Bapak melakukan penarikan nafas kuat ya. Ini Bapak bisa dimulai untuk bernafas dan akan saya mulai pemeriksaannya. Dan nafas, Pak. Baik, hembuskan. Sekali lagi. Baik, hembuskan. Oke Bapak.
dari hasil pemeriksaan saya saat keadaan dinamis ini, saya melihat bahwa dari dinding dada Bapak ini simetris ya. Saat menarikkan nafas itu sisi kanan dan sisi kiri terangkat secara bersamaan. Nah, untuk frekuensi iramanya pun juga teratur Pak ya. Nah, untuk pengembangan dadanya jadi seimbang antara sisi kanan dan sisi kiri. Nah, untuk inspeksi telah selesai kita lakukan pada pemeriksaan dinding dada anterior. Sekarang saya akan catat terlebih dahulu. Sekarang kita lanjut ke metode palpasi lagi Pak ya. Nah, pada metode palpasi ini saya juga akan melakukan beberapa penekanan Pak ya. Nah, beberapa penekanan ini akan saya lakukan dan untuk mencari beberapa hal. Yang pertama adalah rasa nyeri tekan pada rongga toraks Bapak, apakah ada massa, fraktur atau patah tulang. Nah, untuk itu izinkan saya untuk melakukan penekanan pada pemeriksaan rasa nyeri ini ya. Misi izin penekanan pada daerah interkostal. Sebelumnya apakah ada rasa nyeri Pak saat saya menekannya? Tidak. Baik, saya ulangi, apakah ada rasa nyeri di sini? Tidak, Pak. Untuk daerah sini apakah ada rasa nyeri? Tidak, Pak. Sekali lagi di sini nyeri? Tidak, Pak. Ini nyeri Pak? Tidak. Oke, baik. Untuk pemeriksaan palpasi yang pertama terhadap rasa nyeri, Bapak tidak mengalami rasa nyeri nih. Jadi dapat saya simpulkan di sini juga saya tidak menemukan adanya massa di bawah dari kulit Bapak di sini, dan untuk di sini juga tidak ada fraktur ya atau patah tulang Pak nih. Akan saya catat terlebih dahulu untuk yang pertama. Oke, sekarang yang kedua adalah pemeriksaan palpasi pengembangan dinding dada. Nah, saat pengembangan dinding dada ini saya juga meminta Bapak kembali untuk menarik nafas secara kuat Pak ya. Nah, lalu akan saya lakukan penekanan pada beberapa titik sehingga saya dapat mengetahui apakah pengembangan dinding dada Bapak secara bersamaan atau tidak ya. Baik Bapak, permisi, silakan lakukan penekanan. Saya juga akan meletakkan tangan saya setinggi kosta 10, lalu akan mencubitnya sedikit nih. Ini Bapak bisa menarik nafas dan saya akan mulai pemeriksaan ini. Oke, hembuskan. Oke, saya ulang, akan mencubitnya. Tarik nafas Pak. Hembuskan. Oke, baik Bapak. Untuk pemeriksaan yang kedua tentang palpasi di pengembangan dinding dada ini, saya tidak menemukan adanya kelainan Pak ya, di mana pengembangan dinding dada Bapak yang di depan ini sejajar antara dinding dada yang kanan dan yang kiri. Jadi ini masih normal. Lalu untuk selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan premis taktil Pak nih. Yaitu premis taktil itu sama seperti tadi, saya juga akan minta Bapak untuk mengucapkan kalimat 99. Nah, saat itu juga akan saya lakukan penekanan menggunakan bagian basal dan juga bagian ular dan tangan saya. Apakah Bapak bersedia? Iya, bersedia, Pak. Baik, terima kasih. Yang pertama saya akan lakukan penekanan perabaan di bagian interkostal nih. Ya, silakan untuk mengucapkan kalimat 99. 99. Baik, ucapkan kembali. 99. Ucapkan kembali. 99. Baik, sekarang saya akan menggunakan tangan saya bagian ulnar untuk melakukan perabaan di bagian interkostal Bapak nih. Ini Bapak bisa mengucapkan 99. 99. Ini kembali. 99. Sekali lagi Pak. 99. Oke, sudah. Jadi untuk pemeriksaan palpasi yang terakhir ini premis taktil tersebut, saya tidak mendapatkan adanya kelainan Pak ini, di mana sama seperti tadi hasilnya, yakni di sini ada terjadi peningkatan premis taktil pada bagian interkosta 2 dan 3. Nah, dibandingkan di lapang paru Bapak. Lalu di sini juga saya menemukan adanya pembesaran paru di bagian kanan daripada yang bagian kiri. Nah, di sini juga terjadi penurunan premis taktil di bagian perikordium dan juga di bawah diafragma Pak ini. Nah, untuk selanjutnya akan saya catat terlebih dahulu. Baik Bapak, untuk sekarang kita akan lakukan pemeriksaan perkusi. Nah, untuk perkusi kali ini agak berbeda karena saya akan melakukan penentuan batas paru hepar untuk bagian kanan dan paru jantung di bagian kiri Bang. Nah, untuk itu akan saya lakukan pengetukan di antara bagian midclavicular dan juga di linea sternum. Apakah Bapak bersedia? Iya, bersedia, Pak. Untuk itu saya akan melakukan pemeriksaan yang pertama di bagian midclavicular atau mencari batas
paruh hepar Pak nih. Apakah Bapak bersedia? Ya bersedia. Baik, akan saya mengikuti garis midclavicular. Di sini akan saya mencari hingga terjadi perubahan suara. Jadi kita dapat tentukan di sanalah tepat batas paruh Bapak. Baik, di sini telah terjadi perubahan suara. Jadi dapat kita tentukan bahwa di sini terjadi batas paruh dari Bapak dan di bawah itu sudah ada heparnya atau hati Bapaknya. Nah, sekarang saya akan lakukan pemeriksaan perkusi pada bagian kiri, yakni untuk mencari batas paru dan jantung. Nah, untuk itu sini akan saya lakukan pengetukan di garis linea sternum. Baik, akan saya mulai Pak nih. Nah, sini sudah berbeda suaranya Pak nih, seperti Bapak yang sudah dengar. Jadi saat suara sudah berbeda, jadi kita dapat menentukan bahwa di sana sudah tidak ketemu lagi dengan organ yang ada di atasnya, yakni organ jantung. Jadi karena itu sudah berubah, berarti di bawahnya sudah ada organ jantung. Jadi parunya Bapak cuma segitu batasnya nih. Nah, jadi kita dapat simpulkan untuk batas paru dan jantung Bapak bagian kiri ini terletak di interkostal 6 batasnya untuk batas paru Bapak, lalu untuk batas paru dengan hepar terletak di interkostal 4 ya. Oke, setelah itu saya juga akan melakukan pengetuk-ngetukan di sekitar lapang paru Bapak untuk mencari apakah terdapat suara sonor, menentukan apakah paru Bapak kosong atau terisi cairan nih. Oke, sekarang saya mulai Pak ya. Oke, ini saya juga lakukan secara simetris dan sejajar. Oke, baik Bapak Putra, dari hasil perkusi yang telah saya lakukan tadi, di sini saya mendapatkan hasilnya bahwa paru-paru Bapak ini berbunyi sonor. Itu artinya bahwa paru-paru Bapak kosong, tidak berisi cairan seperti apa yang saya katakan tadi pada pemeriksaan yang bagian dinding dada belakangnya. Jadi kita akan lanjutkan pada pemeriksaan auskultasi sekarang. Saya akan mencatat terlebih dahulu hasilnya tadi. Oke, sekarang kita akan lakukan auskultasi kembali menggunakan alat stetoskop. Di sini saya juga akan menilai beberapa, yakni suara vesikuler dan bronchovesikuler Bapak. Nah, oke Bapak, permisi, akan saya letakkan membran ini atau diafragma stetoskop pada lapang paru Bapak nih, sekitar kanan dan kiri secara sejajar dan simetris. Permisi Pak nih. Kok bisa menarik nafas? Hembuskan. Bisa tarik nafas Pak? Hembuskan. Bisa tarik nafas Pak? Oke. Tarik nafas kembali Pak. Oke, pada bagian bawahnya tarik nafas Pak. Hembuskan. Tarik nafas. Oke, sekarang tarik nafas kembali Pak. Hembuskan. Tarik nafas. Hembuskan. Oke, baik. Untuk pemeriksaan auskultasi pada bagian lapang paru dan basis paru Bapak ini sudah selesai. Jadi saya dapatkan hasilnya, yakni suara vesikuler dari paru Bapak ini normal Pak ya, di mana untuk intermediate-nya ini normal dan pitch-nya itu rendah, dan juga untuk suara inspirasi lebih lama dibanding ekspirasi. Nah, untuk bronchovesikular suara-suara ini sama Pak ya, di mana pitch-nya ini rendah, dan juga untuk suara inspirasi dan ekspirasi di bronchovesikular ini sama terdengar, tidak ada yang lebih cepat dan lebih lambat Pak ya. Jadi selain itu juga saya tidak menemukan suara-suara tambahan seperti wheezing, stigor ataupun ronki Bang ya. Oke, sekarang pemeriksaan sudah selesai. Sekarang Bapak bisa menggunakan kembali pakaiannya dan kembali duduk di meja anamnesis Bang ya. Saya akan melakukan tindakan aseptik kembali. Ya, Pak bisa kembali duduk.
Jadi saya dapat ulangi lagi atas nama Bapak Putra nih, usia 30 tahun, nah, berasal dari Banyuning dan belum bekerja. Ya. Jadi Bapak kesini dengan keluhan batuk-batuk, terus Bapak mengalami batuk ini dari 3 hari yang lalu. Nah, batuk ini Bapak rasakan hilang timbul, namun hilang timbul ini mengganggu aktivitas sehari-hari Bapak, bahkan ganggu tidur Bapak ya. Lalu di sini juga Bapak ini tidak gini karena tidak ada keluhan lain, keluhan penyerta batuknya. Untuk riwayat keluarga juga Bapak tidak memiliki, dan tidak ada riwayat keluarga yang memiliki penyakit asma, DBD dan sebagainya. Nah, untuk pekerjaan Bapak ini adalah pedagang sate. Nah, dimana tentunya selalu berhubungan dengan asap-asapan gitu ya. Nah, untuk hasil pemeriksaan yang telah kita lalui tadi, dari pemeriksaan pada dinding dada dan dinding dada Bapak yang bagian belakang dan dinding depan, untuk inspeksinya masih normal semua Pak ya. Dimana pada inspeksi tadi kita sudah menilai 2, yaitu pemeriksaan saat keadaan statis saat Bapak rileks dan keadaan dinamis saat Bapak melakukan penarikan nafas dalam. Nah, untuk hasil-hasilnya itu normal Pak nih, dimana saya tidak menemukan adanya lesi, massa, deformitas. Lalu saat Bapak melakukan penarikan nafas itu saya juga tidak menemukan ada keterlambatan gerak ataupun retraksi dari kulit saat Bapak melakukan penarikan nafas tersebut. Nah, untuk itu berarti saya dapat katakan inspeksinya normal. Nah, untuk palpasi saat saya melakukan penekanan tadi, di sini saya tidak menemukan dari 3 aspek yang kita nilai, ada rasa nyeri seperti itu. Saya tidak menemukan ada massa ataupun patah tulang di bagian Bapak. Bapak juga tidak merasakan ada rasa nyeri saat saya menyentuhnya, jadi masih aman Pak nih. Nah, untuk pada pemeriksaan pengembangan dinding dada, pengembangan dinding dada Bapak juga antara kanan dan kirinya terjadi secara bersamaan ya. Nah, untuk yang terakhir pada pemeriksaan frenitus taktil. Nah, saat frenitus taktil baik yang di depan dada depan Bapak dan di punggung Bapak juga hasilnya sama normalnya nih, dimana dari frenitus taktil terjadi peningkatan di bagian interskapula 2-3 atau di interkosta 2-3, dan itu terjadi penurunan di bagian perikardium dan di bawah diafragma Bapak nih. Nah, itu berarti palpasinya masih normal. Lalu untuk perkusi Bapak, untuk perkusi kita ada berbeda sedikit tadi. Untuk bagian dinding dada posterior Bapak tersebut, saya menemukan suara sonor Pak nih, dimana suara sonor itu menandakan bahwa paru-paru Bapak itu kosong, tidak berisi cairan. Nah, untuk itu jadi kita dapat katakan normal. Dan untuk dinding dada anterior Bapak atau bagian depan, ini hasil perkusinya saya kan dapat mencari tadi batas paru hepar dan paru jantung Bapak nih. Nah, untuk batas jantung Bapak saya menemukan ada di selaiga 6 atau interkosta 6. Nah, untuk batas paru hepar Bapak saya menemukan di interkosta 5 nih. Nah, untuk itu saya dapat katakan normal. Dan juga saat saya melakukan pengatukan di bagian dinding dada anterior Bapak, ini tidak ada suara-suara timpani ataupun suara yang lainnya. Saya menemukan suara sonor dan itu juga menandakan bahwa paru-paru Bapak kosong nih. Nah, untuk yang terakhir saat pemeriksaan auskultasi. Nah, auskultasi baik yang di depan maupun belakang ini normal Pak nih, dimana saya menemukan suara vesikulernya Bapak itu untuk intensitasnya itu lebar dan juga pitchnya rendah untuk vesikulernya, dan suara inspirasinya itu lebih lama dibandingkan suara ekspirasi atau saat mengeluarkan nafas. Nah, untuk suara bronkofesikuler ini untuk intensitas dan pitchnya itu lebar dan rendah juga sama seperti tadi, namun untuk inspirasi dan ekspirasinya sama, tidak ada yang lebih lama atau lebih cepat. Nah, selain itu di sini juga saya tidak menemukan adanya suara tambahan lain seperti wheezing ataupun ronki ya, seperti itu. Jadi hasilnya sudah saya dapat tentukan ini normal Pak kalau dari pemeriksaan ini. Namun untuk memastikan kembali saya perlukan Bapak untuk mengikuti tes ronsen parunya sehingga kita dapat menentukan lebih jelas ini Bapak batuknya karena apa. Namun untuk dugaan sementara saya, Bapak ini mengalami batuk karena pekerjaan Bapak sehari-hari ini. Mungkin karena Bapak iritan terhadap asap atau debu sehingga saat Bapak melakukan pekerjaan Bapak jual sate tersebut, Bapak akan timbul batuknya kembali. Nah, mungkin batuknya itu akan Bapak bawa pulang sehingga Bapak berpikir ini batuknya dari hal apa nih gitu. Ya, jadi itu saja sih yang dari saya. Apakah Bapak ada pertanyaan sebelumnya? Tidak ada. Oke, baik. Jadi jika Bapak tidak ada pertanyaan,
akan saya berikan saran-saran terlebih dahulu. Mungkin untuk mengurangi dari hal tersebut agar tidak terjadi lagi, Bapak bisa menggunakan yang namanya masker saat berjualan sating, sehingga itu akan meminimalisir debunya masuk ke dalam rongga hidung Bapak, dan juga Bapak bisa mengkonsumsi air secara cukup. Nah, itu akan bantu Bapak untuk mengurangi dehidrasi ataupun akan menjaga kelembaban di tubuh Bapak. Nah, mungkin itu saja dari saya. Apakah ada pertanyaan Bapak? Tidak ada? Tidak ada. Baik, jika tidak ada, sudah cukup pemeriksaannya dan Bapak bisa kembali ke tempatnya. Terima kasih, Terima kasih. dokter. Sama-sama.